Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen dan kelompoknya sampai di kota Qing. Setelah melewati kota tersebut, mereka akan sampai di kota Qingzhou. Ketika melihat keramaian, Qime dan si hitam ingin berjalan-jalan. Setelah tubuh pesona Qime disegel oleh Xiao Chen, dia diizinkan pergi. Di lain sisi, Xiao Chen sedang beristirahat di sebuah tempat makan. Dia dihampiri oleh seorang pria yang menjual daftar nama prajurit yang mengikuti turnamen. Pria tersebut terus menawarkan buku. Dia memberikan beberapa kata-kata manis dan juga membacakan daftar nama yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah tuan muda kejam dari sekte darah besi. Dia bernama Ti Chuan Qin. Xiao Chen tersentak. Pria tersebut memperlihatkan gambar Chuan Qin. Melihat informasi yang ada di dalamnya, Xiao Chen bertanya, apakah buku tersebut benar miliknya? So tua mengatakan, Chuan Qin ini memang terkenal dan mendapatkan gelar tersebut. Pria penjual mengatakan, buku tersebut seharga 10 emas. Xiao Chen akhirnya membeli. Setelah berhasil menjual, pria tersebut langsung pergi. So tua mengamati buku. Dia merenung hingga membuat Luan Ping penasaran. Dia juga ikut menatap dan merenung. Melihat mereka berdua bertindak aneh, Xiao Chen mengambil buku tersebut. Begitu Xiao Chen melihat isi buku, dia juga terkejut. Itu adalah informasi terkait dirinya sendiri. Kedua pria tua itu berpikir, kapan informasi ini didapat? Dalam buku, Xiao Chen berada di puncak Pes Rilem, yang membuat kedua orang tua itu ragu. Xiao Chen menutup buku. Dia merasa informasi tersebut menguntungkan. Dia pun tersenyum. Dalam informasi juga mengatakan, Master dari Xiao Chen sangatlah kuat. Kemungkinan yang dimaksud adalah dirinya sebagai Su Tianxun. Xiao Chen menyerahkan buku tersebut kepada So tua, memintanya mempelajari. Beberapa saat, makanan yang dipesan pun datang. Mereka sudah kelaparan, menunggu makanan tersebut. Di tempat lain, Qime masih berjalan-jalan dengan si hitam. Namun kasihannya, si hitam dijadikan binatang pengangkut barang belanjaan. Wajahnya sangat murung, reputasi kerennya tercoreng. Kembali ke tempat makan, Xiao Chen dan dua pria tua sudah selesai makan. Seorang pria gendut muncul. Dia memperkenalkan diri sebagai bos dari tempat ini, yang dikenal sebagai manajer. Dia bertanya, apakah semua orang yang datang ke sini bertujuan untuk peringkat naga dan pinik? Maka dari itu, semua orang tepat datang ke restoran ini. Mereka memiliki berita terhangat tentang kompetisi. Mendengar orang-orang yang sangat berisik, Xiao Chen tidak betah berlama-lama, kemudian pergi meninggalkan restoran. Melihatnya pergi, manajer restoran merasa kelompok tersebut tidak memberinya wajah. Xiao Chen terus berjalan. Karena akan malam, mereka harus mencari si hitam dan Qime. Mereka berbagi tugas. Xiao Chen akan pergi mencari si hitam dan Qime, sedangkan dua pria tua akan pergi untuk mencari penginapan. Xiao Chen terus berjalan. Di jalan utama kota Qing, dalam perjalanan, Xiao Chen melihat banyak senjata peringkat tinggi yang dijual. Merasa penasaran, dia pun masuk ke sebuah toko. Xiao Chen disambut oleh pelayan wanita. Tanpa basa-basi, dia ingin bertemu dengan atasannya. Seorang wanita dewasa muncul di belakang Xiao Chen. Dia bertanya, produk seperti apa yang diinginkan Xiao Chen? Xiao Chen bertanya, apakah di toko ini memiliki senjata yang tak ternilai? Wanita itu merasa perkataan Xiao Chen tidak masuk akal. Namun dia masih mengatakan memiliki senjata tak ternilai di ruangan bawah tanah. Melihat raut wajah dan ekspresi wanita tersebut, Xiao Chen merasa wanita ini tidaklah berbohong. Dia ingin melihat senjata tersebut. Mereka berdua berjalan ke ruang bawah tanah. Ada banyak orang yang ada di sana. Mereka semua menatap senjata yang dipajang. Wanita itu menunjuk produk terbaik dari tokonya. Xiao Chen melihat ada sebuah tungku alkimia. Dari penampilan, tungku itu begitu indah dan mendominasi. Ada juga sebuah pedang yang mewah. Tanpa diduga, Xiao Chen bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Orang itu adalah Jiang Chuan. Merasa ada yang menepuk bahunya, Jiang Chuan ingin marah. Namun begitu melihat dia adalah Xiao Chen, Jiang Chuan sangat senang. Wanita itu tidak menyangka pria yang dia bawa adalah saudara Jiang Chuan. Xiao Chen bertanya, apa yang sedang dia lakukan di sini? Jiang Chuan mengatakan, dia sangat bosan, maka dari itu memutuskan untuk berjalan-jalan. Dia bertanya, apakah Xiao Chen datang ke sini untuk berpartisipasi peringkat naga dan pinik? Dia juga memperlihatkan pedang yang dia bawa sangat luar biasa. Namun Xiao Chen mengatakan itu adalah sampah. Xiao Chen merasa ada harta karun tingkat bumi.
Mendengar perkataan Xiao Chen, wanita itu menjadi bingung. Dia merasa tidak memiliki harta seperti itu. Xiao Chen mencari sumber aura dan melihat sebuah giok yang menggantung di tubuh wanita tersebut. Itu adalah harta yang dicari oleh Xiao Chen. Harta jenis ini mengikuti pemilik dan bisa digunakan sebagai perhiasan. Namun Xiao Chen hanya dapat merasakan sedikit fluktuasi kekuatannya. Melihat Xiao Chen memperhatikan dirinya, wanita itu menjadi malu, wajahnya memerah. Dia bertanya, kenapa pemuda di depannya menatap dirinya? Jiang Chuan menggoda, mengatakan Xiao Chen memiliki selera wanita yang aneh. Perkataan Jiang Chuan membuat Xiao Chen kesal. Xiao Chen menginginkan giok tersebut. Wanita itu terkejut. Dia berkata, itu adalah peninggalan almarhum ibunya dan tidak dijual. Wanita itu berpikir, pemuda di depannya berpura-pura menjadi seorang master, tapi sebenarnya hanya ingin menggoda. Jiang Chuan memberi penilaian. Wanita tersebut pasti memiliki pesonanya sendiri. Maka dari itu, Jiang Chuan memberi acukan jempol kepada Xiao Chen. Xiao Chen berbicara lebih sopan, bahwa dia benar-benar menginginkan gioknya. Tanpa pikir panjang, tawaran Xiao Chen ditolak. Ibunya pernah memberitahu, dia hanya bisa memberikan giok tersebut kepada orang yang dia cintai. Xiao Chen mengatakan, dia bersedia menukar giok itu dengan teknik bela diri tingkat bumi. Jiang Chuan kembali berpikir. Bosnya, yaitu Xiao Chen, langsung mengeluarkan kartu truf untuk mendapatkan wanita tersebut. Wanita itu bertanya, apakah gioknya setara dengan teknik tingkat bumi? Namun dia masih bersikeras, tidak akan menjualnya. Xiao Chen menaikkan tawaran, dia akan memberikan satu teknik tingkat bumi dan satu set keterampilan fisik tingkat bumi. Namun wanita itu masih menggelengkan kepalanya. Melihatnya tidak tergerak, Xiao Chen menghela napas. Dia merasa giok tersebut tidak ditakdirkan untuknya. Dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Berbeda dengan Jiang Chuan, dia merasa Xiao Chen ini sedang menggunakan teknik untuk mendapatkan hati seorang wanita. Dia begitu bersemangat, ingin melihat kejutan. Xiao Chen keluar dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, dia berbicara tentang peringkat naga dan pinik kepada Jiang Chuan, menyuruhnya untuk ikut. Jiang Chuan menghela napas. Dia mengatakan, kakeknya terus memaksa agar dia ikut berpartisipasi. Semua saudaranya juga ikut. Xiao Chen merasa itu adalah hal yang bagus. Dia harus membuktikan kemampuannya, bahwa dia bukan orang yang tidak berguna. Jiang Chuan mengatakan, keluarganya tidak terduga, dan peringkat naga dan pinik tidak memiliki aturan. Dia takut saudaranya akan membunuh dirinya. Xiao Chen mengatakan, sebelum mereka membunuhnya, dia bisa membunuh mereka terlebih dahulu. Jiang Chuan sangat pesimis. Bagaimana dia bisa membunuh semudah yang dikatakan Xiao Chen? Dengan seni bela diri yang diberikan oleh Xiao Chen, dia bisa menerobos. Tapi dalam hal harta sihir, Jiang Chuan merasa tidak sebanding. Xiao Chen mengatakan, Jiang Chuan bisa membeli senjata sihir sambil berjalan menuju Qingzhou. Namun Jiang Chuan tidak percaya diri. Dia berpikir, semua senjata pasti sudah dibeli oleh peserta lain. Mendengar hal itu, Xiao Chen bertanya, apakah di kota Qingzhou ada pandai besi? Jiang Chuan berpikir, apakah Xiao Chen akan menempas senjata sihir? Xiao Chen membenarkan. Jiang Chuan begitu senang, sampai-sampai dia ingin membeli Xiao Chen. Xiao Chen tidak ingin membesarkan hal itu. Dia mengajak Jiang Chuan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Xiao Chen melihat Qimei. Dia sedang berbelanja, sambil memegang si hitam. Qimei segera mendekat ke Xiao Chen, memanggilnya master. Pikiran Jiang Chuan kembali melayang-layang. Kemanapun Xiao Chen pergi, selalu ada Dewi di sampingnya. Dia bertanya-tanya, apa hubungan gadis ini dengan Xiao Chen? Dia tersenyum liar melihat Xiao Chen dan Qimei, kemudian tertawa. Qimei berpikir, siapa orang di sebelahnya? Terlihat seperti orang gila. Xiao Chen memberikan tinju ke pipi Jiang Chuan, menyuruhnya mengendalikan imajinasi. Jiang Chuan memperkenalkan diri sebagai salah satu bawahan Xiao Chen. Dia tidak bisa melepaskan tatapannya dari Qimei yang begitu cantik. Ketika melewati seseorang, Xiao Chen merasa orang itu juga mengincar giok wanita sebelumnya. Xiao Chen terus berjalan hingga dia sampai di penginapan. Begitu masuk, dia disambut oleh Sotua. Dia juga tidak menyangka Jiang Chuan yang terkenal akan datang ke sini. Jiang Chuan mengatakan, Xiao Chen adalah kakaknya. Mereka dipersilahkan untuk beristirahat. Sotua telah menyiapkan kamar untuk mereka semua. Sebelum masuk ke kamar, Xiao Chen mengingatkan, besok mereka semua akan langsung menuju Qingzhou. Di tengah malam, Xiao Chen membuka pintu menatap ke arah kota.
Dia merasa bersalah karena sebelumnya dia menerobos kemampuan batu giok hingga membuat batu giok tersebut tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Dengan demikian, pemilik toko pasti dalam masalah. Xiao Chen memutuskan untuk pergi menyelesaikan masalah tersebut. Seperti dugaan Xiao Chen, wanita tersebut sedang dihadang oleh seseorang. Dia berteriak menjerit ketakutan. Pria berpakaian hitam memegang tangan wanita tersebut. Dia hanya ingin mendapatkan batu giok. Wanita itu bersikeras melindungi batu giok. Dia segera menjauh dari pria berpakaian hitam. Namun, pria tersebut tidak menyerah. Dia melesat ke arah wanita dan berniat mengambil batu giok secara paksa. Tangannya diarahkan ke depan, menuju tenggorokan wanita. Wanita itu menjerit ketakutan. Begitu tangan hampir mencekik lehernya, seseorang menendang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam terpental. Orang yang menyerang adalah Xiao Chen. Wanita itu pun tersenyum. Dia merasa aman berada di belakang Xiao Chen. Sepertinya, pria berpakaian hitam mengenali Xiao Chen. Dia juga memberikan ancaman agar Xiao Chen tidak ikut campur dalam bisnisnya. Pria berpakaian hitam kembali melesat menyerang Xiao Chen. Namun hanya dengan satu tendangan, pria tersebut dipukul mundur. Dia terjungkal berguling-guling di lantai. Xiao Chen ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Kemudian menarik cadar hitam yang menutupi wajahnya. Xiao Chen merasa pria tersebut sangat familiar. Pria itu pun terkejut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya sangatlah kuat. Melihat Xiao Chen ingin membunuhnya, pria ini memberikan ancaman. Jika Xiao Chen berani membunuhnya, banyak orang akan membalaskan dendam. Namun ancaman tersebut tidak berpengaruh sedikitpun bagi Xiao Chen. Dia terus berjalan mendekat. Tubuh pria berpakaian hitam mulai gemetar. Dia ketakutan. Sebuah serangan dilepaskan oleh Xiao Chen. Serangan tersebut mengantarkannya ke kematian. Wanita ini mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen. Xiao Chen menginginkan batu giok tersebut. Wanita ini terlihat malu, namun dia tetap menyerahkan batu giok kepada Xiao Chen. Sebuah teknik dikeluarkan oleh Xiao Chen. Sepertinya dia memperbaiki segel pada batu giok agar aura kekuatan batu giok tersebut tidak bocor. Kemudian Xiao Chen mengembalikan batu giok kepada wanita tersebut.